Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahi khairal asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, muslimin, muslimat, shaimin, shaimat. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan rahmat, hidayah, pertolongan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah karena pagi hari Jumat yang mulia ini kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dapat beriktikaf dan dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan semua kegiatan kita diterima amal ibadahnya dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi kita sama-sama mendengarkan imam kita membacakan surat As-Sajdah dalam sholat subuh kita tadi, di mana pada saat imam membacakan ayat tentang surga dan neraka, ada ayat dibaca tadi bahwa orang yang beriman itu, yang beramal soleh itu akan menjadi penghuni surga, sedangkan orang yang fasik, orang yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya itu akan menjadi penghuni neraka, dan sia-sia penyesalan mereka nanti di api neraka. Setiap kali mereka berusaha untuk keluar dari neraka bermaksud pindah ke surga, Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka berusaha keluar, tapi setelah sampai di pintu gerbang sudah keluar nih dikit, katanya ditarik lagi, dimasukkan lagi gitu. Jadi sia-sia upayanya, udah lelah dan sebagainya, berusaha keras supaya keluar dari neraka, saking nggak tahannya disiksa di api neraka, mereka orang-orang penghuni neraka ini berusaha untuk keluar, dan Allah, para malaikat biarkan dia berusaha keluar. Setelah sampai gerbang ditarik lagi, bahkan ada yang mengatakan sudah keluar ini, sudah merasakan bisa tarik nafas sebentar, semenit, sesaat, ditarik lagi masuk ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ada di surat As-Sajdah itu kita disunahkan untuk sujud tilawah. Yang namanya sujud itu adalah tunduk. Jadi jangan zahirnya kita, jangan penampilan kita saja sujud. Sujud itu artinya tunduk, tapi hati kita justru lebih tunduk ke iblis daripada ke Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ini di dalam sebuah hadis, sebuah riwayat, ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka itu setelah Allah menciptakan malaikat. Maksud saya, malaikat lebih dulu ada daripada surga dan neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, malaikat Jibril berkomentar. Apa komentar malaikat Jibril? Ya Allah, indahnya surga ini, luasnya surga ini. Yakin saya, kata malaikat Jibril, tak ada satupun makhluk yang mengetahui keberadaan surga ini, pasti mereka akan berlomba-lomba akan memasukinya. Saya yakin semua makhlukmu akan berusaha menjadi penghuni surga ini ya Allah. Tidak ada yang akan ketinggalan. Ya, saking yakinnya malaikat Jibril, mengingat surga ini luar biasa keindahannya dan fasilitas-fasilitas yang lengkap di dalamnya, kenyamanannya dan keluasan lokasinya, membuat malaikat Jibril yakin pasti semua makhlukmu ya Allah akan menjadi penghuni surga ini. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala Allah ciptakan jembatan. Allah jadikan jalan menuju ke surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang berat,
untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Seperti misalnya lagi enak-enaknya tidur, lagi ngantuk-ngantuknya, kita diperintahkan sholat subuh, diperintahkan untuk bangun tengah malam untuk sholat tahajud, kita diperintahkan untuk menahan lapar, menahan diri dari makan dan minum dari pagi sampai maghrib, sholat tarawih berapa rakaat. Kita sudah lelah-lelah, banting tulang, kerja keras, mengumpulkan harta benda kita, Allah perintahkan kita sisihkan untuk zakat, infak, sedekah. Intinya jalan menuju ke surga itu Allah jadikan dalam perjalanan itu hal-hal, perkara-perkara yang berat untuk kita lakukan. Melihat ini, malaikat Jibril mengatakan, waduh, sepertinya sedikit penghuni surga kalau begini aja, katanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan api neraka. Setelah api neraka ini selesai, sudah jadi, malaikat Jibril berkomentar, ngapain engkau ya Allah? Kenapa engkau ciptakan api neraka? Yakin saya nggak ada satupun makhluk yang bakalan mau masuk ke api neraka ini. Jadi dalam bayangan malaikat Jibril, sia-sia kayaknya Allah ciptakan api neraka. Siapa juga yang mau masuk ke api neraka gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian jadikan jalan menuju ke api neraka itu diisi dengan perkara-perkara, hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh manusia, yang enak-enak, yang sesuai dengan keinginan nafsu syahwat manusia. Ya, seperti berzina, na'udzubillah, dan berjudi, dan pokoknya yang enak-enak, minum-minuman dan sebagainya, membicarakan kekurangan orang lain dan seterusnya. Nah, setelah Allah jadikan jalan itu, hal-hal yang jalan menuju ke neraka itu adalah hal-hal yang menyenangkan, malaikat Jibril mengatakan, waduh, saya khawatir kalau begini, bahwa kebanyakan manusia akan masuk api neraka. Nah, oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan Ramadan ini, dalam bahasa Arab Bapak Ibu, alamun itu artinya alamun, ain lam mim itu artinya bisa berarti bendera, satu bendera. Kalau alaman itu artinya dua bendera. Qalamun itu artinya satu pulpen. Qalaman itu artinya dua pulpen. Nah, ada istilah Ramadan. Ramadan itu adalah sesuatu yang berat untuk kita lakukan, kita upayakan, membutuhkan kesabaran ketika mengerjakannya. Itu Ramadan, satu hal yang berat yang membutuhkan kesabaran. Kalau dia dua, tadi qalamun jadi qalaman, kemudian alamun menjadi alaman, baitun baitan, kitabun kitaban. Ramadan itu satu perkara yang berat yang membutuhkan kesabaran. Ramadan berarti dua hal yang berat yang kita upayakan yang membutuhkan kesabaran luar biasa. Apa hikmah bulan ini disebut Ramadan? Di bulan suci Ramadan inilah kita berlatih untuk sabar. Dua. Pertama, sabar di dalam mengerjakan ketaatan. Kita dituntut di bulan Ramadan ini, kita berlatih ini untuk bersabar di dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam membaca Al-Qur'an, di dalam beriktikaf dan lain-lain, bersedekah dan seterusnya. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk Ramadus sabri 'anil ma'siyah. Jadi kenapa disebut Ramadan? Berarti ada dua Ramad. Ramad yang pertama adalah Ramadus sabri 'ala ta'ah. Beratnya kita mengerjakan suatu ketaatan yang membutuhkan kesabaran, dan yang kedua adalah Ramadus sabri 'anil ma'siyah, yang mengandung makna belum apa-apa udah haus ini. Kesabaran di dalam menahan diri dari kemungkaran, menahan diri dari kemaksiatan.
Itulah hikmahnya bulan ini disebut Ramadan. Ada dua hal ini yang penting, ada dua hal yang berat kita kerjakan yang membutuhkan kesabaran. Sabar mengerjakan ketaatan dan sabar menjauhkan diri dari kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita akan memasuki 10 hari terakhir. Kelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum saja untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar, beliau memberi contoh kepada kita, beriktikaf di masjid selama 10 hari. Sejak tanggal 20 sebelum azan maghrib sampai sampai hari terakhir bulan Ramadan, selesai sholat maghrib sebelum terbenam matahari tanggal 20, supaya bisa menghidupkan malam tanggal 21 sampai hari terakhir bulan suci Ramadan, setelah terbitnya matahari dan selesai sholat maghrib. Rasulullah saja yang maksum, makhluk yang paling mulia, yang tidak pernah berbuat dosa, itu memberikan contoh loh kepada kita untuk menggapai keutamaan kemuliaan Lailatul Qadar itu. Beliau beriktikaf loh. I'tikaf itu artinya kita memfokuskan diri, konsentrasi di satu titik. Titiknya mana? Masjid. Dalam Al-Quran, wa antum aakifuna fil masajid. I'tikaf di masjid itu, ini dari para ulama, i'tikaf itu harus di masjid, baik laki-laki ataupun perempuan. Semua imam mazhab sepakat, laki perempuan, i'tikafnya di masjid. Di luar bulan suci Ramadan atau di luar 10 malam terakhir, sekarang pun boleh kita beriktikaf. Yang namanya iktikaf itu kan kalau nggak salah rukunnya 4 kalau nggak salah. Niat, kemudian berdiam minimal atau sekurang-kurangnya semenit, sesaat. Kemudian apa lagi? Niat, berdiam diri, apa lagi ya? Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, lupa saya. Orang yang berniat, yang keempat masjid, harus di masjid, itu rukunnya. Jadi kita kalau masuk Masjid Nabawi, kalau masuk lewat pintu yang tembusannya ke makam Rasulullah SAW, itu ada tiang, di situ ada tulisan ukiran kaligrafi, tulisannya Allah nawaitu sunnatal i'tikaf lillahi ta'ala. Jadi saya mengingatkan diri saya dan kita semua, mari mumpung kita di masjid, karena semua mazhab sepakat bahwa i'tikaf itu boleh walaupun sesaat, ya, supaya berlipat ganda pahala kita berniat nawaitu sunnatal i'tikafi lillahi ta'ala, atau nawaitu sunnatal i'tikafi ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya berniat beriktikaf mumpung saya berada dalam masjid ini, atau selama saya berada di masjid ini, mengharapkan ridha, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, nah di sini ada semua ulama sepakat bahwa ibu-ibu juga i'tikafnya di masjid. Tapi dalam mazhab Imam Ibnu Hanifah kalau nggak salah, dalam mazhab Ahmad bin Hanbal atau Imam Ibnu Hanifah, Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi kalau nggak salah Imam Ibnu Hanifah berpendapat bahwa sholat yang wajib saja perempuan itu lebih baik di rumah loh. Ada hadisnya sahih. Perempuan itu, wanita itu umumnya dibolehkan sholat wajib di masjid, tapi lebih bagus lagi dia sholat di rumahnya. Di mana tempatnya sholat di rumahnya paling semakin sunyi ruangannya, semakin sepi, semakin tidak bisa dipantau, dilihat ini oleh dunia luar, itu lebih baik. Nah, sholat yang wajib saja lebih baik dia di rumah, apalagi i'tikaf yang hukumnya sunnah ini, apalagi bagi ibu-ibu yang punya banyak tugas kewajiban di rumah, menyusui anak lah, anak-anaknya mau sekolah dan menyiapkan kebutuhan anak-anak lah, pokoknya kewajibannya banyak. Nah, itu lebih baik dia di rumah, dan boleh dia beriktikaf di musholanya yang di rumah.
Kata ulama juga boleh kalau tidak punya musola di rumah, ya bikin tenda atau apa, niatkan ini jadi musolanya tempat dia beriktikaf. Di masjid pun ya harus memastikan aman dari fitnah. Artinya tidak terlalu jauh dari rumah ibu-ibu ini perlu yang sampaikan. Jadi boleh perempuan, boleh ibu-ibu beriktikaf di rumah. Kata ulama ya syaratnya dia aman dari fitnah. Artinya dia sudah berumur, jangan terlalu muda, cantik, berpakaian seksi, itu bisa mengganggu kekhusyuan kaum laki-laki, jamaah yang laki-laki. Yang kedua, tempatnya juga aman, tertutup, disekat kayak gini. Boleh tidur, bahkan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, tapi jangan sampai ngoroknya mengganggu. Pokoknya inilah, lebih baik kalau saya aja perempuan itu lebih aman di rumahnya gitu. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai kaum ibu-ibu, pada ngereplah, berdiam dirilah di rumahmu masing-masing, itu lebih baik. Itu di zaman Nabi dan sahabat loh, apalagi zaman sekarang. Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa. Tidak ada setelah saya meninggal nanti, kata Nabi nih, tidak ada fitnah yang paling berat yang akan dihadapi oleh kaum laki-laki selain fitnah kaum wanita. Jadi dalam sholat saja, khairu sufufin nisa'i akhiruha, sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang loh. Dan seburuk-buruk saf perempuan itu dalam sholat berjamaah itu yang paling depan. Kenapa? Karena lebih dekat dari laki-laki. Takutnya ada bau-bau, ada suara-suara yang mengganggu kekhusyuan. Bawang aja, baunya kalau bisa mengganggu kekhusyuan makruh loh kita ke masjid. Artinya makruh hukumnya kita mengganggu konsentrasi kekhusyuan orang beribadah lantaran bau kita, bau mulut kita, apalagi tingkah laku kita, apalagi penampilan kita. Jangan sampai terlalu berhias, bermake up, berwangi-wangian sehingga mengganggu kekhusyuan jamaah yang laki-laki. Itu saja mungkin harapan saya. Mohon maaf ini temanya nggak jelas kemana-mana. Saya soalnya mendengarkan ayat tadi menarik juga tentang surga dan neraka, itu yang bisa yang sampaikan. Kultum judulnya ini kayaknya lebih sudah 7 menit. Intinya kita di sebentar lagi akan memasuki 10 hari terakhir. Kita yakin, kita semua sudah punya target berapa juz kita sudah selesaikan sampai hari ini. Ternyata kebanyakan kita tidak sesuai rencana, mengingat waktu berlalu sangat cepat, dan Rasulullah SAW bersabda, idza qarabatis sa'atu taqarabaz zaman. Kalau kiamat sudah dekat, waktu akan berlalu begitu sangat cepatnya. Fataqulu sanatu kasyahri, 1 tahun terasa seperti sebulan, wa syahru kal jumu'ati, sebulan rasanya seperti seminggu, wa jumu'atu kal yaumi, dan seminggu itu rasanya seperti sehari, wal yaumu kas sa'ati, yang 24 jam itu terasa sejam. Wasa'atu kahtiraqis sa'fati finnar, dan cepatnya berlalu 1 jam itu seperti cepat ibarat cepatnya daun-daun kering itu terbakar. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, mudah-mudahan semangat kita tidak kendor, mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Dan sekali lagi, kelas Nabi saja i'tikaf beliau dulu fokus supaya bisa meningkatkan amal ibadah dengan harapan menggapai kemuliaan Lailatul Qadar. Kita kenyataannya menjelang 10 hari terakhir lebih sering mengisi beriktikaf di mall, beriktikaf di pasar, bukan mencari keutamaan Lailatul Qadar. Yang kita cari adalah sarung, yang kita cari adalah THR. Ya, ini nasihat untuk saya pribadi dan kita semua. Ya, sulit lah kita bisa dapat Lailatul Qadar kalau seperti itu gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini nasihat ini untuk saya pribadi dan kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.